Oke, pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya superfood pertama yang kita semua terima pas baru lahir? Hari ini, kita bakal bongkar semua keajaiban di balik air susu ibu, atau yang kita kenal sebagai ASI. Ini tuh bukan cuma sekedar minuman biasa loh, ini adalah fondasi paling awal kehidupan yang nentuin banget masa depan seorang anak. Yuk kita mulai? Nah, kutipan ini tuh intinya dari semua yang bakal kita bahas. Gini deh, bayangin aja ASI itu kayak perisai, obat, sekaligus nutrisi paling canggih yang pernah ada. Semuanya itu dirancang khusus oleh alam buat si kecil. Keren kan? Jadi, apa sih rahasianya di dalam setiap tetes ASI itu? Yuk, kita bedah bareng-bareng komposisinya yang bener-bener hidup dan luar biasa. Sesuatu yang jujur aja mustahil banget ditiru sama susu formula buatan manapun. Oke, menurut penelitian, salah satunya dari Dr. Leni Irmawati Sirait, ASI itu bisa dibilang kayak chef pribadi yang super cerdas. Kenapa? Karena komposisinya itu bisa berubah setiap saat. Dia bisa nyesuaiin menunya gitu, tergantung kebutuhan nutrisi dan perlindungan si bayi saat itu juga. Benar-benar nutrisi yang dibuat custom. Yang pertama nih, ada yang namanya imunoglobulin. Coba bayangin, ini tuh kayak si ibu ngasih paspor imunitas ke bayinya. Jadi antibodi ini langsung kerja, kenalin, dan lawan kuman-kuman jahat di sekitar. Perlindungannya instan, langsung aktif. Berikutnya ada laktoferin. Ini tugasnya kayak satpam di usus bayi. Jadi dia ini pinter banget, dia ngambilin zat besi yang jadi makanannya bakteri jahat. Alhasil, bakterinya jadi kelaparan dan nggak bisa berkembang. Gak cuma itu, dia juga sekaligus ngelatih sistem imun si bayi biar makin jago. Dan ini yang paling luar biasa nih. ASI itu ternyata mengandung sel-sel hidup, namanya leukosit. Mereka ini kayak pasukan patroli aktif yang dikirim langsung dari ibu buat berburu dan hancurin penyusup di tubuh bayi. Ini sistem pertahanan hidup yang beneran, yang gak bakal pernah bisa kamu temuin dimanapun. Nggak cuma itu. Pasukan utamanya tadi juga didukung sama tim pendukung yang nggak kalah keren. Ada fagosit yang tugasnya memakan kuman, sitokin yang jadi kurir informasi antar sel, terus ada lisozim dan musin yang jadi lapisan pelindung tambahan. Wah, ini sih udah kayak ekosistem pertahanan yang sempurna banget. Jadi beda utamanya apa dong? Gampangnya gini, di satu sisi kita punya ASI yang hidup, pinter dan selalu beradaptasi. Di sisi lain, ada susu formula yang sifatnya statis. Resepnya ya gitu-gitu aja, nggak pernah berubah, dan yang paling penting, nggak punya komponen kekebalan hidup. Beda banget kan? Fundamental banget perbedaannya. Oke, sekarang kita udah tahu kandungannya seajaib itu. Terus manfaat nyatanya gimana? Nah, uniknya ini tuh kayak hadiah yang kerjanya dua arah loh. Nggak cuma buat si bayi, tapi juga buat ibunya. Bener-bener sebuah ikatan kesehatan yang luar biasa. Buat si bayi, wah manfaatnya jelas gede banget. Bahkan WHO pun setuju. ASI itu secara signifikan bisa ngurangin risiko infeksi, ngebantu perkembangan otak jadi optimal, dan bahkan bisa nurunin kemungkinan alergi di kemudian hari. Biar kebayang sepenting apa sih? Coba deh lihat angka yang lumayan bikin kaget ini. Ternyata diare itu penyebab kematian nomor 2 buat anak balita di seluruh dunia. Dan ASI eksklusif adalah salah satu cara paling ampuh buat mencegahnya. Jadi ini bukan lagi soal nutrisi, ini soal penyelamat hidup. Nah, buat ibunya sendiri gimana? Menyusui itu ternyata ngebantu tubuh pulih lebih cepat loh setelah melahirkan, plus ngebakar kalori ekstra. Tapi ya, mungkin yang paling gak ternilai itu adalah ikatan batin yang terbentuk. Momen-momen tenang yang benar-benar nguatin hubungan ibu dan anak. Tapi tentu aja kita juga harus realistis. Perjalanan menyusui itu nggak selamanya mulus kayak di film-film. Nah, dengan kita paham apa aja tantangannya, kita jadi bisa cari solusi yang pas dan ngasih dukungan yang lebih baik buat para ibu. Nah, ini nih pertanyaan yang paling sering bikin para ibu cemas. Duh, kok ASIku kayaknya makin sedikit ya? Penting banget buat diingat, hal ini tuh umum banget terjadi. Dan yang paling penting, biasanya selalu ada solusinya kok. Jadi gini, produksi ASI itu kerjanya mirip hukum ekonomi, supply and demand. Makin sering diminta sama bayi, makin banyak juga produksinya. Tapi ada beberapa hal yang bisa ganggu siklus ini, misalnya stres, kurang tidur, sama asupan nutrisi yang kurang oke. Intinya sih, ibu yang sehat dan bahagia itu kunci utama ASI lancar. Tapi tenang, kabar baiknya adalah ada banyak banget cara alami buat mendukung dan ningkatin produksi ASI. Yuk, kita lihat beberapa langkah praktis yang bisa dilakuin para ibu biar si kecil tetap dapat yang terbaik.
Kuncinya ada di 4 pilar ini nih. Pertama, menyusui atau mompa secara rutin, biar badan ngasih sinyal permintaan. Kedua, pastiin kebutuhan cairan tubuh terpenuhi. Ketiga, makan makanan yang bergizi. Dan keempat, bisa juga mempertimbangkan dukungan nutrisi tambahan dari bahan-bahan herbal. Nah, ngomongin soal dukungan nutrisi herbal tadi, salah satu contohnya ada produk seperti Milky More dari Naturafit. Ini tuh diformulasikan khusus buat ngebantu melengkapi 3 pilar yang pertama tadi. Jadi tujuannya buat ngebantu para ibu mengoptimalkan proses menyusui secara alami. Jadi di dalam Milky More ini, isinya itu gabungan bahan-bahan alami yang udah dikenal banget manfaatnya. Ada ekstrak ikan gabus yang kaya protein, bagus buat kualitas ASI. Terus, ada daun kelor sama daun katuk yang dari dulu udah dipercaya turun-temurun sebagai pelancar ASI alami buat ningkatin suplai. Jadi kesimpulannya udah jelas banget ya. Memberikan ASI adalah salah satu investasi kesehatan terbaik yang bisa kita kasih buat generasi penerus. Ini benar-benar fondasi yang super kokoh untuk kehidupan yang sehat, nggak cuma buat bayinya, tapi juga buat ibunya. Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua buat berpikir sejenak. Setelah kita tahu betapa berharganya ASI, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya kita, baik sebagai pasangan, keluarga, atau bahkan teman, bisa menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung para ibu dalam perjalanan menyusui mereka. Yuk coba kita renungkan dan mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak.